Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang cara praktis menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran baru yang diupload. Jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa belajar bersama kita. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam fungsi kuadrat. Berani jujur itu hebat. Beberapa hal yang harus dipahami tentang fungsi kuadrat adalah yang pertama, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa juga ditulis Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, kemudian X dan Y-nya itu adalah anggota bilangan real. Sifat-sifat fungsi grafik itu bisa dilihat dari nilai A, B, C, D-nya. Maksudnya bagaimana? Untuk nilai A, ini A adalah positif mengakibatkan grafiknya membuka ke atas atau telentang. Kemudian untuk A-nya negatif, maka grafiknya itu telungkup atau menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Untuk pengaruh nilai B-nya, jika B-nya positif, maka sumbu simetri dari grafik fungsi itu terletak di sebelah kanan sumbu Y. Yang saya gambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah ini adalah sumbu simetri grafik fungsi. Rumusnya adalah X sama dengan minus B per 2A. Kemudian untuk titik ini adalah titik ekstrimnya. Ini saya gambarkan untuk grafik fungsi yang membuka ke bawah atau telungkup. Titik ekstrimnya ini rumusnya adalah minus B dibagi 2A minus D dibagi 4A. Kalian bisa mengingatnya dengan cara yang lebih simpel. Titik ekstrim adalah minus B minus D dibagi 2A 4A. Gampang toh? Ya. Kita lanjutkan. Jika B-nya negatif, maka sumbu simetri dari grafik fungsi itu ada terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kalau misalkan ini grafiknya ini di bawah grafik fungsi ini diarsir seolah-olah grafik fungsi ini berat di kanan. Ya. Untuk B-nya positif, grafik fungsinya itu seolah-olah berat di kanan. Kalau misalkan daerah di bawah grafik fungsi ini diarsir. Sedangkan untuk B-nya ini negatif, maka jika ini diarsir di bawah grafik fungsinya ini daerahnya diarsir semua, seolah-olah grafiknya ini berat di kiri. Itu cara mengingatnya. Lebih simpel kan? Jika B-nya sama dengan 0 bagaimana? Jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya itu adalah sumbu Y. Kalian nanti bisa cermati kalau kalian nanti sudah bisa menggambar. Kita lanjut ya. Oke. Grafik fungsi kuadrat itu melalui titik 0, C. Kemudian untuk diskriminannya, pengaruhnya di mana? Masih ingat kan rumus D atau diskriminan adalah B kuadrat min 4
AC. Saya percaya kalian masih ingat ini dengan baik. Nah, beberapa kemungkinannya untuk diskriminan positif, maka grafik itu akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian untuk diskriminan sama dengan 0, maka grafiknya itu menyinggung saja sumbu X ya, atau memotong 2 titik yang sama. Kalau untuk diskriminan negatif, maka grafiknya itu melayang. Seperti yang di sebelah kiri ini, dia tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X, jadi seolah-olah melayang. Kemudian untuk cara menggambar grafik fungsi kuadrat bagaimana? Kita langsung saja praktek ke soal ya. Misalkan gambarlah grafik fungsi Y sama dengan minus X kuadrat plus 5X min 4. Grafik ini berbentuk parabola. Langkah-langkah menggambarnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Ingat ya, untuk titik potong dengan sumbu X selalu Y-nya adalah sama dengan 0. Sehingga rumusnya ini sama dengan 0 juga. Minus X kuadrat plus 5X min 4 sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan. Ketemunya minus X tambah 1 kalikan X dikurangi 4 sama dengan 0. X yang pertama adalah 1, X yang kedua adalah 4. Titik potongnya ketemu sudah, yaitu 1,0 dan 4,0. Langkah yang kedua adalah mencari titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0 ya. Coba perhatikan untuk grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat plus 5X min 4. A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah negatif 4. Sehingga untuk titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C, yaitu 0, negatif 4. Yang ketiga, kita mencari titik baliknya atau titik ekstrim. X ekstrim, Y ekstrim. Untuk X ekstrimnya bisa dicari melalui dua cara. Cara yang pertama, X1 tambah X2 dibagi 2. X1-nya tadi adalah 1, X2-nya adalah 4. Dijumlahkan dibagi 2, ketemu 5/2. Cara lain menggunakan rumus, yaitu X ekstrimnya adalah negatif B/2A. B-nya adalah 5, berarti negatif 5. A-nya adalah negatif 1, berarti 2 dikalikan negatif 1. Jadi sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2, sama dengan 5/2. Hasilnya sama ya. Cara yang ini boleh, cara yang ini boleh, terserah saja. Kalian mau pakai yang mana? Kemudian nilai ekstrimnya itu adalah maksimum karena A-nya yang di sini adalah negatif. Nah, nilai ekstrimnya ini sebesar berapa? Ya, sebesar YE sama dengan negatif D/4A. Ingat kan, D itu rumusnya bagaimana? B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti dengan 5, A-nya kita ganti dengan negatif 1, C-nya kita ganti dengan negatif 4. A-nya yang di bawah ini kita ganti dengan negatif 1. Sehingga ini sama dengan negatif dari 5 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kalikan negatif 4. Dibagi 4 kali negatif 1. 25 ya, dikurangi 16. Jadi sama dengan 9. Negatif 9 dibagi negatif 4, ketemunya adalah 9/4. Apakah sama hitungan kita? Nah, jadi titik baliknya adalah ini. X ekstrimnya adalah 5/2
Y ekstrimnya adalah 9/4. Untuk sketsa grafiknya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y. Nah, ini melalui 0,-4 ini tadi. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X 1,0, 4,0. Ini titik ekstrimnya 5/2, 9/4. Ini coba perhatikan yang di garis putus-putus merah adalah sumbu simetrinya. Ya, jadi ini adalah sumbu simetri dari grafik fungsi. Paham kan? Akan soal-soal ya. Soal yang pertama nih. Tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi dari f(x) sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Nah, ini kita lihat dari ABCD-nya. A-nya berapa ini ya? A-nya adalah positif 1. A positif berarti grafiknya, grafiknya adalah terbuka ke atas. Kemudian B-nya adalah negatif 2. B negatif berarti sumbu simetri adalah di kiri sumbu Y. C-nya adalah negatif 8. Berarti grafik fungsinya itu melalui 0,-8 atau titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,-8. Kita hitung ya untuk diskriminannya. Diskriminan adalah B kuadrat minus 4AC. B-nya sudah tahu kita, negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali, A-nya 1, C-nya negatif 8. 4 ditambah 32 sama dengan 36. D-nya adalah lebih besar dari 0 atau D-nya positif. Berarti grafik fungsi itu memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Gampang ya. Soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat f(x) adalah x kuadrat plus px plus 25. Memotong sumbu X 2 di titik yang sama. Berapakah nilai P-nya? Nah, kalian harus ingat kalau seperti ini kaitannya adalah dengan diskriminan. Untuk memotong sumbu X di 2 titik yang sama berarti diskriminannya adalah sama dengan 0. Untuk f(x) sama dengan x kuadrat plus px plus 25. A-nya adalah 1. P-nya ini sebagai B ya. B-nya adalah P. C-nya adalah 25. Diskriminannya B kuadrat minus 4AC kita ganti ya. Untuk B-nya adalah P sehingga menjadi P kuadrat. 4 kalikan A-nya adalah 1 ya. C-nya 25. P kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 sama dengan 100. P kuadrat dikurangi 100 sama dengan 0. Kita dapatkan P kuadrat sama dengan 100 sehingga P1-nya adalah 10 dan P2-nya adalah negatif 10. Gampang ya. Soal yang ketiga. Fungsi Hx sama dengan 3mx kuadrat ditambah M kurangi 10x dikurangi 8. Memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif 1. Berapakah nilai M? Pada fungsi ini A-nya adalah 3M, kemudian B-nya adalah M kurangi 10, kemudian C-nya adalah negatif 8. Untuk sumbu simetri rumusnya masih ingat kan? Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan minus B per 2A. Sudah tahu untuk rumus sumbu simetrinya itu min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk B dan A-nya. B-nya adalah
Tadi sudah kita dapatkan ya, M dikurangi 10. Min M min 10. 2A hanya adalah 3M. Ini kita kalikan silang menjadi minus 6M sama dengan minus M, minus kalikan minus ya, plus 10. Sehingga min 5M sama dengan 10, kita dapatkan M sama dengan negatif 2. Soal yang keempat. Titik 1,3 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 7x plus c. Berapakah c? Gampang sekali. 1,3 terletak pada grafik fungsi, sehingga untuk x dan y-nya memenuhi ini. Kita masukkan saja ya ke dalam rumus fungsinya. 3 sama dengan x yang diganti 1. Ini juga x diganti 1. 3 sama dengan 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 tambah c. Sehingga ketemu sudah c-nya adalah 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Gampang sekali soal-soalnya. Pada video pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Tentu saja banyak rumus-rumus praktis yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Untuk itu jangan sampai ketinggalan ya, ikuti terus channel ini agar kalian mendapatkan cara-cara yang praktis yang akan membuat kalian lebih mudah untuk mempelajari matematika. Oke, see you again next time. Bye-bye.